Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ma'ad. Sahabat syarah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah timpakkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tauladan, manusia pilihan, manusia yang layak dan patut untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat syarah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, patut kiranya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan kesejukan, bulan yang penuh dengan kedamaian, yaitu bulan suci Ramadan. Keagungan bulan suci Ramadan tentu sudah kita yakini bersama, karena di dalamnya diturunkannya ayat-ayat Al-Quran yang menjadi rujukan, menjadi masodir, menjadi maraja, menjadi referensi untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sahabat syarah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada saudara-saudara sahabat syarah khususnya untuk merenungkan, berkontemplasi, berpikir secara jernih tentang hakikat takwa. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwa setiap orang menginginkan, mengharapkan dirinya menjadi muttaqi. Hal ini pun diharapkan dan diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183, bahwa tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa itu adalah untuk menciptakan manusia nan muttaqi. Namun perlu kita pahami bahwa apa sebenarnya makna atau hakikat dari takwa itu sendiri. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau memaknai kata takwa dari huruf-huruf yang terdapat di dalam kata tersebut, yaitu huruf ta, huruf qa, waw, dan alif. Makna takwa menurut kitab Al-Ghunyah tersebut, ta bimakna tawaddu. Ada juga yang mengartikan bimakna takwa itu adalah bimakna tadarru dan takarru. Tawaddu artinya adalah rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, karena dia selalu takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan tadarruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf qa bimakna qana'a, yaitu menerima apa yang telah diberikan oleh Allah dengan lapang dada sambil terus berikhtiar, terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian di huruf waw bimakna wara, yaitu selektif dalam menjalankan, dalam memilah dan memilih apa yang harus diucapkan, apa yang harus dilafalkan, apa yang harus dikerjakan. Kemudian huruf alif bimakna istiqamah, kontinuitas untuk menjalankan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat syarah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melihat makna kata dari takwa ini cukup
indah, cukup dalam apa yang terkandung di dalam kata tersebut. Saya teringat dengan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu khulafa Rasyidin, dan pendapat ini dinukil dalam sebuah kitab yang berjudul Dalilul Wa'id ila Adillatil Mawa'id pada juz yang pertama halaman 546. Juga di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad pada halaman 421 pada juz yang pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengungkapkan hakikatut taqwa. Apa yang dimaksud dengan hakikat takwa? Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa hakikat takwa adalah al-khawfu minal jali wal aman bitanjil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Sahabat syarah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selaku orang yang beriman tentu harus memahami dari hakikat takwa. Yang pertama adalah al-khawfu minal jali, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang takut kepada Allah ini sudah memiliki fondasi kuat untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Tentu takut kepada Allah akan berbeda dengan takut kepada yang lain. Semisal kita takut kepada anjing, kita takut kepada binatang-binatang buas, tentu kita bisa lari. Namun takut kepada Allah, sahabat syarah, tentu kita bukan lari, bukan menjauh, bukan menghindar, tetapi takut kepada Allah, justru kita harus mendekat. Siapa mereka yang takut kepada Allah itu? Allah ungkapkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah mengatakan bahwa manusia, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Artinya, kalau kita ingin takut kepada Allah, tentu kita harus memiliki ilmu pengetahuan, ilmu tentang rasa takut untuk meningkatkan keimanan, tarqiyatul ibadah, wa tarqiyatul akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat syarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, Sayyidina Ali mengungkapkan hakikat takwa itu adalah wal amalu bitanjil, yaitu beraktivitas, menjalankan, melakukan segala sesuatu harus punya dasar, punya dalil, yaitu Al-Qur'anul Karim. Orang yang bertakwa tentu setiap ucapan, perbuatan, aktivitasnya harus berdasarkan at-tanjil, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, sahabat syarah yang dimuliakan Allah, hakikat takwa itu adalah wal qana'atu bil qalil. Ada juga yang mengatakan wal ridho bil qalil, yaitu ridho, qana'ah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun suatu yang Allah anugerahkan itu hanya sedikit. Namun sedikit bagi orang-orang yang bertakwa itu sudah merasa cukup karena dia mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Sayyidina Ali mengungkapkan bahwa hakikat takwa itu adalah wal isti'dad li yaumir rahil. Orang yang bertakwa akan selalu mempersiapkan dirinya bekal yang cukup, bekal yang istimewa, bekal untuk melakukan perjalanan menuju alam nan kekal abadi, yaitu alam akhirat. Dunia ini adalah tempat bagaimana kita mengumpulkan amal-amal soleh, mengumpulkan berbagai macam pahala agar kita memiliki bekal menuju Allah Azza wa Jalla. Sahabat syarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hakikat takwa yang harus kita betul-betul persiapkan, perjuangkan dengan sebaik-baiknya agar Ramadan kita bermutu, Ramadan kita berkualitas. Jangan sampai Ramadan berlalu meninggalkan kita, namun kita tidak memiliki atau tidak menyandang gelar sarjana ketakwaan di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Demikian sahabat syarah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sekelumit materi ini dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk kita, dan semoga kita Ramadan yang penuh berkah ini selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.